Berikut ini akan saya sampaikan informasi penting bagaimana proses pencarian kerja di Kanada jika Anda sudah berada di Kanada sebagai permanent resident atau sebagai mahasiswa. Kemudian akan saya sampaikan informasi mengenai proses rekrutmen yang biasa dilakukan oleh perusahaan di Kanada. Kemudian persiapan apa saja yang harus Anda lakukan agar interview berjalan dengan sukses. Pelajari informasi penting berikut ini sebagai bekal Anda sebelum Anda tiba di Kanada, dan menurut saya ini sangat penting sebagai persiapan pencarian kerja. Diharapkan agar Anda semua lebih proaktif mempersiapkan diri sebelum berangkat ke Kanada, agar Anda menjadi lebih siap dalam proses pencarian kerja, terutama segala informasi yang berhubungan dengan Kanada Anda baca sebelum berangkat ke Kanada. Maka berikut adalah urutan proses rekrutmen yang biasa dilakukan oleh employer di Kanada. Pertama-tama, employer memposting lowongan kerja di website resmi perusahaan yang bersangkutan atau di job site seperti LinkedIn, JobBank, WorkBC, Indeed, Monster, atau yang lainnya. Employer akan berkomunikasi dengan candidate menggunakan email resmi perusahaan, bukan menggunakan email personal baik Gmail atau Yahoo, dan tidak pernah menggunakan aplikasi WhatsApp, apalagi seperti grup WhatsApp. Perlu saya ingatkan bahwa employer tidak pernah meminta bayaran dan tidak pernah meminta nomor rekening bank Anda. Employer akan menghubungi Anda melalui email resmi perusahaan jika Anda memenuhi kualifikasi dan akan mengundang Anda untuk interview. Urutan interview bisa ada beberapa kali, seperti contohnya phone interview untuk ngecek legalitas Anda apakah statusnya student, worker, atau permanent resident, kemudian diundang untuk in-person atau face-to-face interview, kemungkinan ada skill assessment dan interview kedua atau group interview, dan akhirnya akan ada keputusan akhir apakah Anda mendapatkan pekerjaan tersebut atau tidak. Tips yang pertama dari saya, sebelum Anda interview, Anda harus mengerti job description-nya. Kemudian Anda melakukan research perusahaan atau website dari company tersebut. Anda harus mengerti produknya mereka, service dan customer-nya, kemudian corporate culture-nya. Juga Anda bisa ngecek profile dari the interviewer, ya. Tips berikutnya adalah Anda harus fasih berbahasa Inggris, maka Anda harus practice, and practice. Anda bisa melakukan latihan interview dengan teman sekolah atau anggota keluarga, dan Anda bisa menghubungi career services di sekolah tempat Anda belajar dan minta dengan career counselor-nya untuk berlatih interview. Ya, karena memang itu bisa dilakukan kalau Anda sudah ada di Kanada. Nah, ini yang paling penting. Anda tidak boleh terlambat. Sebaiknya Anda datang ke tempat interview 10 menit lebih awal dari jadwal yang ditentukan. Juga jangan datang terlalu dini ya, jadi 10 menit cukup sebelum jadwal interview. Pastikan Anda dress up for success, ya. Jika Anda keterima, maka Anda akan menerima surat penawaran kerja. Saat Anda mulai bekerja, maka akan diminta data legalitas Anda seperti paspor, work permit, study permit, dan lainnya. Tapi itu diminta pada saat Anda mulai bekerja, ya. Sama halnya dengan bank account akan diminta oleh HR biasanya pada saat Anda mulai bekerja, karena bank account itu digunakan untuk transfer gaji Anda, ya. Jangan lupa Anda terus subscribe agar terus mendapatkan info terkini dari saya seputar kuliah dan kerja di Kanada. Terima kasih, sampai jumpa. Saya Mita Ratu, salam hangat dari Kanada.